imam. Bahkan Raja Herodes merencanakan membunuhnya. Saat ini sekarang keluarga besar Allah, keluarga besar PPA. Mana PPA? Mana PPA? Ayo, mana PPA? Ya, keluarga besar PPA mana? Dan jemaat gereja penyebaran Injil Pulau Mas sebagai imam-imam bagi Allah, membangun kerajaan Allah di bumi. Sembahyang puji Dia, sembahyang puji Dia, sembahyang puji Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu adalah ciptaan Tuhan? Amin. Amin. Apakah adik-adik dan para remaja yang ada di ruangan ini juga adalah ciptaan Tuhan? Tetapi saya akan membuktikan kepada bapak ibu dan adik-adik semua, ternyata dahulu Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana adik-adik? Bagaimana Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan? Dibuat dari apa? Terbuat dari apa? Tanah liat. Kemudian setelah tanah liatnya terbentuk seperti orang, kemudian Tuhan mengapakan? Menghembuskan nafas. Mari hitungan ketiga kita sama-sama menghembuskan nafas ya. 1, 2, ya. Dan hiduplah Adam pada waktu itu. Demikian juga Hawa diciptakan dengan cara demikian. Diambil tulang rusuk dari Adam. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak semua, sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu dan anak-anak diciptakannya pakai tanah liat begitu? Tidak kan? Apakah kemudian dihembuskan nafas dari tanah liat itu? Tidak kan? Tidak. Jadi, apakah Bapak Ibu benar ciptaan Tuhan? Apakah Bapak Ibu benar ciptaan Tuhan? Tapi beda, aku dibikinnya sudah seperti Adam dan Hawa. Nah, berarti Tuhan menciptakan dengan cara membuat tanah liat dan dihembuskan napas itu hanya sekali-kali di Taman Eden dahulu. Tetapi berikutnya Tuhan menciptakan kita semua lewat wadah apa? Tuhan menciptakan dalam wadah apa? Keluarga. Saya mau bikin janjian dengan hadirin semua. Kalau ada salam 3 jari, sekarang saya akan bilang salam 5 jari. Kalau saya mengangkat jari tangan saya 5, mari semua kita mengatakan keluarga, ya, kompak dengan suara nyaring. Mari kita tes sama-sama. Sekarang aturannya ditambah. Saya membuat garis di tengah ini. Kalau tangan yang ini, tangan kiri Anda, maka yang berkata keluarga yang sana. Kalau saya begini, maka yang sini keluarga. Oke? Ada yang jatuh ya. Oke. Nah, Tuhan menciptakan manusia lewat keluarga.
puji. Adik-adik, kalau misalnya pas lagi kita pulang sekolah, terus ada yang jahilin kita nangis mau nyari siapa? Papa mama. Kita nyari pertolongan sama papa mama kita. Kalau nilai ulangan kita jelek, terus kita ngomongnya sama siapa? Jadi kita pengen banget ketemu dengan papa mama. Tempat papa mama adalah tempat pertolongan kita. Papa mama adalah tempat perlindungan kita. Terus gimana Pak Gabriel? Ya, kalau biasanya teman-teman remaja pemuda ya, ini saya pakai gadget simbol anak muda. Kadang-kadang kita remaja pemuda pengennya independen, hidup sendiri, hidup mandiri. Kita minta papa mama kita supaya udahlah percaya aja sama kita. Udahlah, lu nggak usah urusin saya bisa urus diri sendiri. Nah, sebenarnya hal itu berlangsung secara alami, secara psikologis. Memang ada tahap di mana seseorang untuk umur sekitar 20 ke atas itu mulai ada mengembangkan independensi, independen. Itu dimaksudkan Tuhan agar orang tua mendidik anak-anaknya mulai melalui komunikasi. Jadi bukan hanya keluarga inti, tapi melibatkan komunitas seperti itu. Tiba saatnya anak-anak kita akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan pasangannya. Mereka akan membangun keluarga. Secara berkesinambungan, Tuhan menciptakan manusia dalam wadah kesatuan, dan secara psikologi perkembangan Tuhan juga mendidik manusia. Terbukti anak-anak itu begitu sangat dekat dengan orang tuanya, karena dimaksudkan Tuhan supaya anak-anak itu dididik dalam komunitas. Dan tiba waktunya nanti, ketika anak-anak kita sudah dewasa dan siap bersinergi, maka Tuhan akan mengutus manusia dari semula kebersamaan sebagai untuk kemudian membangun saya akan umpamakan kelompok di sebelah kiri ini adalah keluarga A, dan di sebelah kanan di sana adalah keluarga B. Dari keluarga B ini, setelah menjadi dewasa, saya minta yang gagah, yang pakai batik, yang ganteng lah ya, Toha, Christian Toha ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Christian Toha ya. Nah, jangan dulu maju. Nah, saya tidak sedang menjodohkan, tapi saya butuh peraga. Siapa relawan pemudi di sini yang belum menikah? Ayo, pasangannya ganteng dari sana ya. Nah, coba relawan, ayo pemudi. Ayo pemudi. Ya. Peragaan ini peragaan. Kalau gitu ditunjuk aja ya. Siapa yang merasa masih pemudi itu mengajukan? Ayo. Nah. Oke, pinjam dulu. Oke. Di sini. Jangan dulu maju. Firman Tuhan berkata, baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dan berarti meninggalkan apa? Meninggalkan apa?
tiba waktunya nanti setelah dewasa dan siap untuk berpasangan, maka pria ini akan meninggalkan ayah dan ibunya, yang berarti meninggalkan apa? Silahkan bagaikan Anda meninggalkan keluarga. Maju sih, maju. Baru boleh olin ini, baru boleh olin ini keluar dari keluarga hanya dalam rangka bersatu dengan pasangannya untuk membentuk keluarga yang baru. Dan demikian Christian Kohan juga baru boleh meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan keluarga intinya hanya dalam rangka membangun keluarga yang baru. Selain dalam rangka itu, olin jangan tercecer di luar keluarga ya. Christian Kohan jangan beredar-edar di luar keluarga ya. Oke, saya lupa tidak membawa hadiah, sebetulnya sudah disiapkan. Nanti hadiah yang bisa olin lagi. Oke ya. Kita beri tepuk tangan untuk keluarga ini. Karena Tuhan memimpin, mengelola dan memelihara manusia di dunia hanya dalam wadah keluarga. Karena itu adik-adik dan anak-anakku, jangan ikut tercecer jauh dari keluarga indukmu. Para pemudi dan pemuda, dalam hal kalian bertunangan, jangan sampai tercecer tanpa restu dari orang tua. Anak saya Olin yang perempuan dipasangin cincin oleh saya, Bapak. Sebagai komitmen dia terikat, baru dia akan menikah dengan seorang pria yang direstui oleh kita. Nanti cincin dari anak perempuan saya itu Gracia itu akan copot dan akan diganti dengan cincin dari pasangan. Demikian juga anak laki saya Gabriel oleh mamanya dipasangin kalung sebagai pengikat bahwa dia tidak boleh tercecer seenaknya berpacaran. Tiba waktunya tahun depan, Pak udah gabung 6 September saya mantu. Nah, pada waktu itu kalung yang ada di Gabriel pemain keyboard kita ini akan dilepas, ya, dan berlangsung. Ibu-ibu, mari kita menjadi anggur sukacita dalam rumah kita, agar suami jangan suka tercecer di luar rumah. Amin. Amin ibu-ibu. Kita juga ibu-ibu repot dengan anak yang liar dan sukanya di luar rumah. Karena ibu hebat sih. Coba menjadi anggur sukacita di keluarga. Niscaya anak-anak pun akan betah di rumah. Karena itu, pada kesempatan ini, saya persilahkan suami istri untuk duduknya berdampingan. Yang duduk berdampingan itu artinya tercecer. Oke, suami istri yang duduk berdampingan, silakan berdampingan tempat duduk. Oke, dan yang tidak di bawah suaminya, rahasia. Ya. Ya, anak-anak yang kecuali yang pemain menari dan paduan suara, dan adik-adik ibu, bapak sudah, jangan ada yang tercecer ya.
kalau justru ayah masih suka tercecer di luar rumah. Padahal Tuhan Allah menciptakan manusia dalam keluarga, mendidiknya dalam keluarga agar serupa dan sedapa dengan Allah, agar keluarga Allah ini membentuk kerajaan Allah untuk menguasai bumi. Hadirin kami persilahkan duduk. Bagi yang membawa Alkitab, mari kita buka bersama-sama Kitab Kejadian pasal yang kedua. Silakan dibuka ayat yang ke-15, 16 dan 17. Di dalam ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu, yaitu Adam, dan menempatkannya dalam Taman Eden. Saya akan bertanya kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, di mana Tuhan menempatkan Adam yang dalam hal ini adalah suami atau ayah kita? Di mana menurut ayat ini Tuhan menempatkannya? Di mana? Taman Eden. Namun sayang sekali, banyak ayah menganggap rumah tangganya itu bukan Taman Eden, tapi Taman Edan. Memang tipis-tipis sekali, hanya E dan A, tetapi artinya sangat jauh bagaikan langit dan bumi. Ayah, sadar tak sadar, seringkali kita justru jadi perusaknya dengan amarah dan berbagai alasan-alasan. Kita para ayah sering marah-marah dengan alasan
Untuk apakah Tuhan menempatkan kita di keluarga yang ada taman Eden kita? Untuk apa? Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman Eden. Kalau tidak diusahakan, kalau tidak dipelihara, maka keluarga kita tidak akan jadi taman Eden. Saya mengusahakannya dan saya memeliharanya. Untuk saya selalu mesra dengan istri saya. Silahkan saksikan, khususnya pada Opa. Nyaris tidak pernah saya pergi sendiri kan? Selalu berdua betul. Pakaiannya selalu seragam betul. Dan tanyakan ke anak kami di rumah, ke pembantu kami di rumah. Kami mesra, kami harmonis, dan itu tidak datang dengan sendirinya. Itu harus diusahakan dan itu harus dipelihara. Di ayat yang ke-16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi hanya satu saja, pohon titik-titik saya membukakan. Jangan kau makan buah. Anak-anak, saya mau tanya, berapa banyak macam buah yang Tuhan ciptakan di Taman Eden? Berapa banyaknya itu berapa? Banyak sekali. Berapa banyak macam buah yang Tuhan larang? Hanya satu. Bayangkan, hanya satu. Mak, tolong uang 10.000. Ada istri saya. Dari tadi saya sudah minta. Maklum di dompet saya tidak ada uang kecil. 10.000, harus 10.000. Tertulisnya 10.000. Oke, ada berapa? Ada lagi? Oke, nah, kecepatan bukanya ya. Cepetan. 10.000 uang ini boleh Anda gunakan dengan catatan 1.000-nya itu adalah milik saya dan harus dikembalikan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Cuman mau doang. Cuman angkat tangan. Kok nggak maju? Kok nggak maju? Rupanya seperti inilah mendengar firman Tuhan. Hanya mendengar tapi tidak melakukannya. Ayo maju. Nah, 1.000 ini. Minta dulu sama Pak 1.000, baru kasih 10.000.